Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur karena kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon kekuatan tuntunan Tuhan untuk boleh menyertai kita berjalan bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan dilawat oleh Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Saudara bisa membuka kitab saudara, dan saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyinya: lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu jangan menganggap remeh pesaing. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jacob Kinleberger saudara pernah berkata seperti ini: jangan memukul pesaing Anda. Persaingan kecil adalah hal yang baik, dan persaingan yang berat adalah sebuah anugerah. Sebuah ungkapan yang perlu kita renungkan dalam menghadapi persaingan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, konon di India ada dua orang mahasiswa yang bersahabat yang bernama Akbar dan Birdal. Kedua orang mahasiswa ini, mereka mahasiswa yang pintar. Mereka saling berpacu untuk maju dan membuktikan prestasi mereka, dan memang mereka orang-orang yang berprestasi. Suatu kali saudara, Akbar menarik sebuah garis lurus di papan tulis di kelas mereka, dan ketika dia telah menarik garis lurus ini, dia meminta sahabatnya Birdal untuk memperpendek garis lurus yang dibuatnya itu tanpa harus menghapusnya. Lalu dengan segera Birdal pun menuju papan itu, dan saat itu juga dia menarik sebuah garis yang lebih panjang di samping garis lurus yang dibuat oleh Akbar tersebut. Sontak saudara, hal itu membuat garis yang dibuat oleh Akbar itu jelas kelihatan menjadi lebih pendek. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu semua orang di dalam kelas mereka merasa kagum, takjub melihat bagaimana Akbar dan Birdal, dua bersahabat ini yang saling bersaing, tetapi mereka saling membangun dalam persaingan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kisah untuk membantu kita bagaimana mengembangkan potensi dalam persaingan kehidupan ini. Saudara dan saya mungkin menjadi sebuah garis panjang jika kita berdiri sendiri tanpa ada yang menjadi pesaing kita. Kita mungkin merasa hebat sendiri, kita merasa benar sendiri, kita merasa menang sendiri dan seterusnya. Tetapi coba biarkan sebuah garis yang lebih panjang ditarik sejajar dengan kita. Pasti kita pun segera akan kelihatan menjadi pendek, dan itu pasti kita sadari saudara. Dan itu tidak bisa ditutupi karena itu terbuka dan bisa dilihat oleh semua orang. Saudaraku, sesungguhnya itulah alasan mengapa kita cenderung tidak suka akan keberhasilan orang lain.
yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu sahabat kita, mungkin teman dekat kita, atau rekan, atau mungkin orang lain yang ada di sekeliling kita. Karena memang keberhasilan orang tersebut akan segera membentuk suatu bayangan pada sesuatu yang telah kita miliki terlebih dahulu. Tetapi jangan salah saudara, karena kehadiran orang sukses yang kompetitif seperti mereka-mereka yang merupakan pesaing kita, itu adalah baik untuk kita. Karena apa saudara? Karena hal itu dapat membuat kita paling tidak tetap dapat menjaga garis kita tetap lurus dan tegak. Ini yang perlu kita pahami, betapa pentingnya kompetitor itu dalam diri kita, para pesaing itu dalam hidup ini saudara, supaya kita dapat tetap menjaga kualitas diri, dapat menjaga keberadaan diri kita, paling tidak untuk mempertahankan diri kita. Itu yang diharapkan. Bob Sadino saudara, seorang tokoh besar kalau saya katakan, dia pernah berkata seperti ini, jika saya tidak mempunyai pesaing, maka saya akan menciptakannya sendiri. Artinya begitu pentingnya kompetitor itu, begitu pentingnya pesaing itu dalam hidup kita saudara. Dia mengatakan saudara, sadar bahwa salah satu yang membuat saya sukses adalah memiliki banyak kompetitor. Secara tidak langsung, dia katakan, para pesaing itulah yang membuat saya tetap bersemangat saat bekerja, terus berinovasi, tidak bermalas-malasan, dia katakan, dan tetap waspada atas apa yang sudah saya capai, dan tidak cepat merasa puas. Beliau mengatakan seperti itu tentang betapa pentingnya kompetitor itu dalam hidup kita untuk menggapai tingkatan-tingkatan pencapaian yang lebih baik dalam kehidupan kita saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara merespon orang-orang tertentu yang sering menjadi bayang-bayang dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan yang saudara lakukan setiap hari. Mereka merupakan pesaing, mereka merupakan kompetitor. Tetapi yang pasti saudaraku, jika tidak ada mereka, saya yakin saudara, kita akan cenderung lebih santai. Kita akan cenderung tidak belajar berpikir kritis, dan kita akan enggan untuk mengembangkan kreativitas diri kita sendiri dan sebagainya. Artinya kita akan cepat merasa puas, seperti kata di bawah ke tempurung saudara. Ternyata ada begitu banyak hal yang perlu kita gapai lagi dalam hidup ini. Dengan adanya pesaing saudara, dengan adanya kompetitor, kita sadar untuk selalu mengembangkan diri kita, untuk selalu lebih kreatif dalam kehidupan ini saudaraku. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini membantu kita untuk itu. Dia katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari sebagai anak Tuhan tentu kita punya kekuatan tersendiri untuk tetap dapat menjaga diri kita, kualitas diri kita, mengembangkan diri kita untuk lebih baik. Tentu bisa bersaing dengan siapapun, siap untuk tetap bersaing dengan siapapun dalam hidup ini. Kita tetap yakin percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dimampukan, kita pasti akan dapat yang menjadi pemenang dalam setiap persaingan itu. Kita tidak perlu iri, kita tidak perlu cemburu, kita tidak perlu merasa marah terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita yang merupakan kompetitor-kompetitor kita. Tetapi mari kita belajar untuk lebih lagi mengembangkan potensi diri kita. Ingat saudaraku, pesaing biasanya mereka sangat efisien, mereka sangat rajin, mereka sangat teliti. Hal inilah yang memacu kita untuk selalu berbenah diri, untuk lebih baik tentunya, lebih bersemangat untuk menggapai segala impian kita, dalam segala sesuatu yang sedang kita lakukan saat ini, tentu dalam persaingan kehidupan ini. Jadi saya ingin katakan, bersyukurlah kalau kita masih mempunyai kompetitor,
Bersyukurlah kalau kita masih mempunyai pesaing dalam hidup ini. Itu artinya kita masih bisa meningkatkan potensi kita, pencapaian kita dalam kehidupan ini. Kita masih bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jangan membenci mereka, apalagi memusuhi mereka, karena keberadaan mereka akan terus membuat kita berusaha berkarya lebih baik dan tentunya berinovasi. Bahkan kita perlu bersemangat untuk menggapai pencapaian yang lebih baik dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati kita pagi ini, saudaraku, untuk menjadi pribadi yang lebih kreatif, yang lebih efisien, yang lebih bersemangat lagi menghadapi kompetitor-kompetitor kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Tuhan memampukan kita untuk menjadi pemenang dalam semuanya itu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami terima pagi ini. Lewat kebenaran firman ini kami diteguhkan untuk tetap siap membekali diri, membenahi diri, mengembangkan potensi diri untuk menggapai segala impian-impian kami di tengah persaingan kehidupan yang berat. Tetapi izinkan, mampukan kami untuk bisa menjadi pemenang. Itulah harapan kami pagi ini. Hamba doakan umat Tuhan yang mendengarkan renungan dan doa ini. Yang lemah Tuhan tolong kuatkan mereka. Yang putus asa beri mereka harapan Tuhan. Yang berbeban berat berikan mereka kelegaan. Juga yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Biarlah semua umat Tuhan hari mendapatkan kekuatan, pertolongan Tuhan untuk meneguhkan iman percaya mereka. Hamba juga doakan umat Tuhan di pagi ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong semuanya, berkati mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Hamba doakan anak hamba juga Tuhan dalam proses pemulihan. Tuhan jamah dia, pulihkan dan sembuhkan dia hari ini. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga doakan ada begitu banyak anak Tuhan di hari ini yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun, hamba doakan terus mereka, biarlah mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Berkati mereka, beri semangat belajar. Yang menghadapi ujian, Tuhan buat mereka berhasil. Yang berencana untuk melanjutkan pendidikan, Tuhan tuntun mereka untuk menggapai impian mereka. Yang sedang menyelesaikan pendidikan mereka pun Tuhan berkati. Hamba juga doakan anak-anak-Mu, umat-Mu yang pagi ini mereka bersuka cita karena di hari mereka berulang tahun, mereka mendapatkan rezeki berkat Tuhan yang baru. Berkatilah mereka, penuhkan sukacita mereka hari ini. Ajar supaya mereka mengucap syukur karena semua itu anugerah Tuhan bagi mereka. Ada begitu banyak umat Tuhan juga pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang dibelenggu oleh beban hidup, pergumulan hidup yang berat dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendengarkan renungan doa ini dan mereka rindu akan berkat Tuhan, izinkan hamba berdoa bagi mereka, memberkati mereka semua pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya tetap berpesan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Kami juga berharap bahwa saudara akan selalu membantu kami membagikan, men-share renungan ini, karena kami tahu ada begitu banyak orang pagi ini yang merindukan kasih Tuhan. Mereka merindukan lawatan Tuhan. Bagikan kepada mereka, biar mereka juga boleh beroleh anugerah dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Itulah harapan kami. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.